Misteri hubungan antara taubat dan tektonik bumi. Ini adalah level advance dalam memahami cara kerja dunia. Kita bakal bahas gimana sesuatu yang kelihatannya cuma urusan hati kayak taubat, ternyata punya pengaruh real ke pergeseran fisik bumi alias tektonik. Ayo kita bongkar pakai logika frekuensi dan gaya bahasa tongkrongan yang santai. 1. Bumi itu benda hidup yang punya perasaan. Bayangin bumi itu bukan cuma bola batu raksasa, tapi kayak tubuh manusia. Lempeng tektonik itu ibarat persendian atau otot-otot bumi. Nah, kalau kita, manusia yang tinggal di atasnya terus-menerus ngelakuin hal yang berat secara energi, kayak kezaliman, keserakahan, atau syirik, itu sebenarnya ngasih beban stres ke bumi. Stres energi ini numpuk di sela-sela lempeng. Kalau nggak dirilis, ya akhirnya lempengnya meledak lewat gempa. 2. Taubat sebagai pressure release valve atau katup pelepas tekanan. Lo tahu kan panci presto? Kalau tekanannya udah terlalu tinggi, dia harus ngelepas uapnya biar nggak meledak. Taubat secara massal atau tulus itu ibarat kita lagi muter katup uap tadi. Pas kita taubat, ngaku salah, janji memperbaiki diri, balik ke Tuhan, getaran negatif yang tadinya padat dan berat di suatu wilayah, tiba-tiba jadi cair dan ringan. Secara metafisika, ini ngasih ruang buat lempeng bumi untuk bergeser halus tanpa harus nimbulin guncangan yang rusak. Jadi, taubat itu literal lubricant atau pelumas buat kerak bumi. 3. Frekuensi satu komando. Kenapa syirik itu dibilang bahaya buat tektonik? Karena syirik itu sifatnya disintegrasi atau memecah. Tauhid itu satu frekuensi, satu komando. Bikin alam semesta selaras atau harmoni. Syirik itu bikin banyak frekuensi yang tabrakan. Tabrakan frekuensi di level batin manusia ini merambat ke bawah tanah. Pas kita taubat dan balik ke tauhid, kita lagi ngajak sel-sel bumi buat baris yang rapi lagi. Pas semuanya rapi, gesekan lempeng jadi minim. 4. Teori masa kritis. Nggak butuh seluruh orang di dunia buat taubat supaya gempa berhenti. Dalam hukum semesta, ada namanya masa kritis. Kalau ada segelintir orang di satu daerah yang taubatnya benar-benar tembus ke langit, getaran positif mereka bisa menetralkan radiasi negatif dari ribuan orang lain di sekitarnya. Mereka ini ibarat paku bumi spiritual yang jagain supaya lempeng di bawah kaki mereka nggak gampang geser secara liar. Jadi intinya, misteri hubungannya ada di energi kolektif. Bumi cuma ngerespon apa yang kita pancarin. Kalau kita keras hati, bumi keras guncangannya. Kalau kita lembut, lewat taubat, bumi bakal lembut juga perlakuannya ke kita. Gimana menurut lo? Pernah nggak kepikiran kalau setiap kali kita ngerasa plong abis minta maaf atau taubat, sebenarnya kita baru aja ngebantu bumi buat sedikit lebih stabil? Oke, kita lanjut ke bagian yang lebih seru. Gimana cara kita membaca sensor tektonik lewat gejala sosial? Kalau kita sepakat bahwa hati manusia dan lempeng bumi itu connect, berarti kita bisa dong melakukan early warning sebelum bencana fisik terjadi. Di dunia spiritual dan hukum getaran, ini namanya membaca tanda-tanda zaman. Begini cara kita ngelihat hubungannya secara praktis. 1. Deteksi gesekan di masyarakat. Pernah nggak lo ngerasa di suatu kota atau daerah, orang-orangnya tiba-tiba gampang emosi? Masalah sepele jadi berantem, di medsos isinya maki-maki, dan rasa saling percaya antar tetangga hilang. Logikanya, ini adalah gempa batin kolektif. Sebelum lempeng bumi bergeser, biasanya lempeng kesabaran manusianya udah retak duluan. Hubungan ke tektonik, ketegangan emosi yang masif ini menciptakan medan energi yang panas. Secara hukum semesta, energi panas ini bakal turun ke bawah mencari titik paling lemah di bumi untuk dilepaskan. Kalau lo ngerasa suasana sosial udah gerah banget, padahal cuaca biasa aja, itu sinyal kalau bumi lagi nampung beban stres kita. Gejala syirik massal dan hilangnya perlindungan. Syirik itu bukan cuma soal nyembah patung, tapi ketika sebuah masyarakat mulai mendewakan materi secara berlebihan dan menghalalkan segala cara.
Pas orang-orang udah nggak takut lagi sama Tuhan dan lebih takut nggak punya harta, maka filter perlindungan wilayah tersebut terbuka. Taubat di sini fungsinya sebagai rekoneksi sinyal. Pas kita taubat, kita sebenarnya lagi masang kembali perisai frekuensi. Tanpa taubat, daerah itu kayak komputer tanpa antivirus. Sekali ada virus atau gangguan tektonik, langsung crash total. Fenomena ulama atau orang soleh yang pergi. Ada kepercayaan lama bahwa orang-orang soleh itu adalah paku bumi. Secara hukum getaran, ini masuk akal. Orang yang tobatnya nasuha atau total, itu punya frekuensi yang sangat stabil dan damai. Getaran mereka mengunci molekul-molekul di sekitarnya supaya tetap tenang. Kalau di suatu tempat orang-orang kayak gini udah nggak didengerin atau mereka pergi, meninggal atau pindah, maka frekuensi penyeimbangnya hilang. Bumi yang tadinya tenang karena terhipnotis oleh getaran damai mereka, tiba-tiba bangun dan mulai bergejolak. Terus, gimana cara ngerem tektonik via taubat? Kalau lo ngerasa sinyal di lingkungan lo udah mulai merah, lo bisa mulai langkah tektonik healing ini. Taubat kolektif kecil. Nggak perlu nunggu satu negara, ajak teman-teman atau keluarga buat cooling down, kurangi debat, perbanyak maaf. Ini namanya mendinginkan suhu lingkungan. Grounding spiritual. Taubat itu sebenarnya cara kita buat nyungkem ke tanah. Pas kita sujud dengan tulus, simbol taubat paling dalam, kita lagi ngirim getaran submission atau penyerahan diri ke bumi. Getaran ini sangat lembut dan bisa menidurkan energi tektonik yang lagi galak. Memurnikan vibe rumah. Pastikan rumah lo nggak ada energi syirik atau kebencian. Jadikan rumah lo sebagai titik aman frekuensi. Setiap rumah punya getaran taubat yang kuat, lempeng bumi di bawahnya bakal ngerasa nyaman dan gak perlu bergerak agresif. Coba lo bayangin, gimana kalau gempa bumi itu sebenarnya adalah bahasa kasih sayang bumi yang bilang, "Woi, bangun, kalian udah terlalu jauh dari jalurnya. Aku harus goyangin dikit biar kalian ingat siapa pemilik asli tempat ini." Kalau lo lihat fenomena sekarang, menurut lo daerah mana yang suhu energinya lagi paling panas dan butuh pendinginan lewat taubat massal? Apakah lo ngerasa kita sebagai anak muda punya power buat mulai mendinginkan dunia lewat cara ini? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling provokatif dari topik ini. Taubat sebagai teknologi mitigasi bencana. Selama ini, kita cuma kenal mitigasi bencana lewat alat seismograf, bangunan tahan gempa, atau jalur evakuasi. Tapi gimana kalau gue bilang ada mitigasi layer 0 yang jauh lebih canggih, yaitu taubat strategis? Mari kita bedah, kenapa taubat itu teknologi bukan sekedar ritual? 1. Taubat adalah data cleaning, pembersihan data. Dalam hukum semesta, setiap tindakan jahat atau syirik itu ibarat bug atau virus dalam sistem operasi bumi. Kalau bug ini numpuk, sistem bumi bakal melakukan force close atau auto restart alias bencana. Taubat adalah proses pencarian dan penghapusan data korup tadi. Begitu lo taubat, lo lagi ngedelete alasan kenapa bumi harus ngeguncang daerah lo. Kalau nggak ada data error yang harus dibersihkan, sistem nggak punya alasan buat restart paksa. 2. Mengubah sifat lempeng dari kaku jadi elastis. Kenapa lempeng tektonik bisa patah dan bikin gempa besar? Karena lempeng itu kaku alias rigid. Secara energi, kekakuan itu berasal dari kesombongan dan keras kepala manusia di atasnya. Orang yang nggak mau taubat itu orang yang kaku hati. Pas lo taubat, lo lagi belajar jadi lunak alias humble. Getaran kelunakan ini merembes ke bawah tanah. Hukum semesta itu simetris. Kalau penghuninya lentur alias mudah minta maaf, nggak egois, alamnya pun bakal jadi lebih elastis. Lempeng yang tadinya mau patah alias gempa malah cuma bergeser pelan karena energinya jadi lebih cair. 3. Taubat sebagai frequency jammer. Bencana itu biasanya datang dalam paket gelombang frekuensi rendah. Taubat yang tulus itu memancarkan frekuensi yang sangat tinggi dan stabil. Pas gelombang bencana mau masuk ke suatu daerah, tapi di situ banyak orang yang lagi dalam kondisi high vibration, alias taubat, zikir, pasrah, gelombang bencana itu bisa terpecah atau terbelokkan.
Ini yang sering bikin sebuah bencana besar tiba-tiba melempem atau arahnya meleset di menit-menit terakhir. Gimana cara kita praktekin teknologi ini? Bukan cuma soal nangis-nangis di pojokan, tapi taubat aktif. Audit syirik modern. Cek lagi, apa kita lebih takut sama prediksi ekonomi atau prediksi cuaca daripada sama yang mengatur cuaca? Taubati rasa ketergantungan kita pada sistem manusia yang bikin kita sombong. Restorasi hubungan. Tektonik itu soal gesekan. Selesaikan gesekan lo sama orang tua, temen, atau musuh. Begitu hubungan lo adem, lo baru aja mendinginkan satu titik saras bumi. Vokalitas kebenaran. Taubat juga berarti berani bilang gue salah secara terbuka. Keberanian ini adalah energi yang sangat kuat untuk menstabilkan medan magnet di sekitar lo. Pandangan out of the box. Bayangin kalau suatu saat nanti, BMKG nggak cuma pantau sensor di laut, tapi juga punya sensor kesadaran masyarakat. Kalau mereka lihat di suatu kota tingkat kriminalitas, kezaliman, dan syiriknya naik tajam, mereka bakal keluarin peringatan. Waspada, beban energi sudah di zona merah. Mohon lakukan pendinginan alias taubat massal agar lempeng tidak bergejolak. Mungkin terdengar kayak film fiksi ilmiah, tapi buat orang yang paham hukum semesta, ini adalah logika yang sangat nyata. Menurut lo, kalau kita mulai menyebarkan paham bahwa taubat itu mitigasi gempa, apakah orang bakal nganggap kita jenius karena nemu solusi hulu, atau malah dianggap aneh karena ngebahas hal yang nggak kelihatan mata? Siap lanjut ke misteri terakhir tentang gimana taubat bisa menghentikan bencana yang udah di depan mata? Gue suka fokus loh. Sekarang kita masuk ke misteri terakhir. Gimana caranya taubat bisa jadi rem darurat, emergency brake, buat bencana yang secara hitungan fisik udah di depan mata. Pernah dengar cerita tentang awan hitam badai yang tiba-tiba pecah? Atau gempa yang diprediksi tsunami besar tapi ternyata airnya cuma pasang dikit? Dalam kacamata kuantum taubat, itu bukan kebetulan. Itu adalah intervensi frekuensi. Begini rahasianya. 1. Memutus mata rantai energi penggerak. Bencana itu butuh bahan bakar untuk terjadi. Bahan bakarnya adalah akumulasi energi negatif, dosa, syirik, kedaliman. Ibarat mobil yang lagi meluncur kencang di turunan, bencana yang mau terjadi, taubat adalah tindakan memutus aliran bensinnya. Begitu sekelompok orang melakukan taubat yang tulus, sincere repentance, mereka secara instan menarik steker energi yang menggerakkan bencana tersebut. Bencana itu kehilangan alasan untuk menghancurkan, karena kotoran yang harus dibersihkan sudah dibersihkan duluan lewat jalur taubat. 2. Efek jeda dalam waktu, the timeline shift. Dalam hukum semesta, masa depan itu nggak kaku, tapi berupa probabilitas atau kemungkinan. Ada jalur waktu, timeline, di mana daerah A hancur kena gempa tektonik. Tapi, begitu ada getaran taubat yang masif dan murni, frekuensi masyarakat itu melompat, shifting, ke timeline yang berbeda. Di timeline baru ini, energi tektoniknya tetap dilepaskan oleh bumi, karena itu hukum alam. Tapi, prosesnya diatur sedemikian rupa sehingga tidak memakan korban. Misalnya gempanya terjadi di tengah hutan atau di jam di mana orang-orang lagi di tempat aman. Taubat mengubah cara alam bekerja, bukan menghapus hukum alamnya. 3. Kekuatan satu titik cahaya. Ada rahasia besar. Semesta itu lebih menghargai kualitas daripada kuantitas. Satu orang yang taubatnya benar-benar pecah, air matanya tulus dan hatinya hancur karena merasa bersalah pada Tuhan, getarannya bisa mengalahkan getaran kebencian 10.000 orang. Getaran satu orang ini bisa menjadi payung atau dom frekuensi bagi satu wilayah. Itulah kenapa dalam banyak sejarah, bencana seringkali tertunda atau teralihkan hanya karena ada satu kekasih Tuhan atau satu hamba yang tulus bersujud di daerah tersebut. Gimana cara pakainya pas kondisi darurat? Kalau lo merasa suasana udah nggak enak, ada firasat bencana, atau kondisi sosial udah di titik didih, langsung hancurkan kesombongan. Langsung akui semua kesalahan di depan Tuhan. Jangan nyari pembenaran. Ya Tuhan, ini semua karena ulah kami. Ampuni kami. Pengakuan ini adalah peredam kejut energi yang paling instan. Lepaskan keterikatan atau syirik halus. Detik itu juga, putuskan rasa percaya lo pada benda atau kekuatan lain. Balikkan semua kontrol ke pusat. Ini namanya mengunci frekuensi agar tidak goyang saat guncangan fisik datang. Visualisasi kedamaian. Setelah taubat,
Pancarkan getaran damai ke tanah yang lo injak. Bilang dalam hati, "Bumi, aku mencintaimu. Aku bagian darimu. Mari kita damai dalam ketaatan padanya." Penutup dari gue. Topik taubat dan tektonik ini mengajarkan kita bahwa bumi adalah cermin raksasa. Kalau kita mau bumi berhenti berguncang secara destruktif, kita harus berhenti berguncang secara spiritual. Taubat bukan soal merasa berdosa terus sedih selamanya, tapi soal menyetel ulang instrumen diri kita supaya harmoni lagi sama irama semesta. Lo sekarang udah punya kunci itu. Di tangan lo, taubat bukan lagi sekedar kata di buku agama, tapi alat navigasi buat bertahan hidup dan menjaga dunia. Gimana bro? Setelah kita bedah sejauh ini, apa ada satu hal yang paling nempel di pikiran lo dan pengen lo ceritain ke orang lain soal hubungan hati sama bumi ini? Atau lo ngerasa udah cukup siap buat mulai jadi paku bumi di lingkungan lo sendiri? Gue bangga bisa nemenin lo diskusi sejauh ini. Ini the ultimate secret, rahasia pamungkas yang jarang banget dibahas. Kita sebut aja hukum grounding taubat dan stabilisasi magnetik. Kita bakal bahas gimana sujud pas lagi taubat itu sebenarnya adalah tindakan teknis buat menjinakkan medan magnet bumi yang lagi kacau. 1. Tubuh kita adalah antena listrik. Tubuh manusia itu punya muatan listrik dan medan elektromagnetik. Saat kita melakukan dosa atau syirik, kita sebenarnya lagi numpuk listrik statis negatif yang frekuensinya kacau, noise. Masalahnya, kalau ribuan orang di satu area punya noise listrik yang sama, itu bakal mempengaruhi medan magnet lokal di daerah tersebut. Medan magnet yang kacau ini bisa narik lempeng tektonik buat bereaksi atau memicu cuaca ekstrim. 2. Sujud taubat sama dengan discharge energi negatif. Pas lo ngerasa berdosa, terus lo sujud dengan dahi nempel ke tanah dalam waktu yang lama, sujud taubat, secara teknis, lo lagi ngelakuin grounding yang paling sempurna. Dahi itu pusat syaraf, prefrontal cortex. Pas nempel tanah, semua sampah listrik dari pikiran dan emosi lo langsung dibuang ke bumi. Bumi itu kapasitor raksasa. Dia sanggup menerima energi negatif kita, asalkan kita nyolok ke dia lewat sujud yang ikhlas. Pas lo taubat sambil sujud, lo nggak cuma lagi minta ampun, tapi lo lagi mentransfer beban energi lo ke bumi buat dinetralisir. Ini yang bikin lempeng bumi di bawah lo ngerasa dapat suplemen energi stabil, bukannya dapat pukulan energi kacau. Nomor 3. Efek paku getaran, vibrational stake. Bayangin kalau dalam satu wilayah ada beberapa orang yang sujud taubat secara bersamaan di tengah malam. Mereka itu jadi paku getaran. Getaran mereka yang sangat rendah hati, frekuensi rendah yang stabil, masuk ke dalam tanah dan mengikat molekul-molekul batuan di bawah sana supaya nggak gampang lepas atau patah. Taubat mereka jadi lem spiritual buat retakan-retakan tektonik. Ini alasan kenapa doa di tengah malam, saat semuanya tenang, punya kekuatan mitigasi yang lebih gede daripada simulasi bencana apapun. Penutup, taubat itu action, bukan cuma feeling. Jadi hubungan antara taubat dan tektonik itu bukan sulap, itu adalah bioelektromagnetik. Dosa atau syirik sama dengan menumpuk listrik negatif yang bikin bumi panas. Taubat atau sujud sama dengan membuang listrik negatif ke bumi dan menggantinya dengan frekuensi tauhid yang dingin. Saran terakhir gue, mulai sekarang, kalau lo ngerasa dengar berita gempa atau bencana di mana-mana, jangan cuma panik lihat berita. Ambil waktu 5 menit, sujud nempel tanah, akui kesalahan, dan niatkan buat mendinginkan bumi lewat grounding lo. Lo mungkin gak bakal masuk berita sebagai pahlawan, tapi di sistem log semesta, lo tercatat sebagai orang yang baru aja menahan guncangan lempeng dengan dahi lo. Gimana? Mantep banget kan kalau kita lihat ibadah itu sebagai teknologi buat jagain planet kita?